Malaysia mendadak dibuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, Indonesia mulai kembali aktif mengirim ribuan tenaga kerja ke Jepang. Padahal Malaysia sendiri tengah dilanda krisis tenaga kerja besar-besaran. Banyak sektor di Malaysia, mulai dari perkebunan, konstruksi, sampai manufaktur, saat ini kekurangan pekerja, dan mereka selama ini sangat bergantung pada tenaga kerja dari Indonesia. Ketika kabar ribuan TKI justru dialihkan ke Jepang, beberapa media Malaysia pun menyorot tajam keputusan ini, menganggap Indonesia berpaling di saat Malaysia butuh-butuhnya. Sebenarnya, krisis ini bukan datang tiba-tiba. Sejak 2022, hubungan ketenaga kerjaan Indonesia dan Malaysia sempat terguncang karena polemik sistem penempatan tenaga kerja domestik yang dianggap sepihak oleh Malaysia. Pemerintah Indonesia waktu itu sempat menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena sistem made online dinilai tidak sesuai dengan nota kesepahaman. Sejak itu, kepercayaan pun goyah. Sementara Jepang di sisi lain terus menawarkan skema pelatihan kerja, jaminan perlindungan, serta sistem kerja yang lebih terstruktur, membuat Indonesia punya alasan kuat untuk mengarahkan tenaga kerjanya ke negeri Sakura. Untuk mengatasi solusi ini secepat mungkin, industri kami terpaksa mencari pekerja dari negara-negara yang lain seperti Bangladesh ataupun Filipina, right? Tetapi pekerja kemahiran macam yang datang dari Bangladesh adalah terhad, amat sukar untuk mencari pekerja sedemikian tersedia. Bila kita kata Filipina, pekerja mahir amat mahal. Kebanyakan Malaysia membayar kami. Langkah strategis ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga bagian dari manuver geopolitik. Indonesia kini berada di posisi tawar yang kuat. Ketika negara-negara Asia, termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja terampil dari Indonesia, pemerintah kita bisa lebih selektif. Jepang, dengan sistem Specified Skilled Worker dan skema pelatihan teknis, dianggap lebih siap memberikan hak, keamanan, dan pelatihan jangka panjang yang layak. Hal inilah yang mulai membentuk peta baru dalam persaingan perekrutan tenaga kerja. Di Asia, dampaknya jelas terasa, baik bagi Indonesia maupun dunia. Bagi Indonesia, remitan dari TKI yang bekerja di Jepang cenderung lebih besar dan stabil karena standar gaji dan hidup yang lebih tinggi. Sementara bagi Malaysia, mereka harus bergerak cepat melakukan reformasi, memperbaiki sistem perekrutan, dan menciptakan iklim kerja yang lebih aman dan manusiawi. Jika tidak, Malaysia bisa kehilangan akses terhadap salah satu sumber tenaga kerja terbesar dan paling produktif di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara lain pun mulai memperhatikan bagaimana Indonesia menetapkan standar baru dalam hubungan tenaga kerja internasional. Itu gampang sebenarnya, dan gajinya juga ya lumayan gitu. Dan lagi kualitas hidup di Jepang itu enak banget. Kalau stres kerja kita bisa healing. Banyak tempat healing di Jepang, bagus-bagus. Tapi menurut gua, pilihan Bapak Kades ini udah bener, udah tepat. Nah gimana nih buat bapak-bapak Kades yang lain? Daripada makanin duit rakyat, mending pindah aja ke Jepang. Nation yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Kedepan, kita bisa melihat perubahan besar dalam arah kebijakan ketenaga kerjaan Indonesia. Pemerintah kemungkinan akan mendorong lebih banyak kerjasama bilateral dengan negara-negara yang punya sistem perlindungan yang baik terhadap tenaga kerja asing. Di sisi lain, Malaysia perlu segera berbenah jika tak ingin ditinggal. Langkah-langkah diplomasi tenaga kerja akan semakin penting, dan peran lembaga seperti BP2ME juga krusial untuk menjaga kualitas dan keamanan pekerja migran kita. Dengan posisi sekarang, Indonesia tidak lagi sekadar penyedia tenaga murah, tapi pemain penting dalam pasar kerja global. Kita semua punya peran untuk mengawal perubahan ini.
Dukungan terhadap pekerja migran bukan hanya soal bangga dengan devisa, tapi juga memastikan mereka bekerja dengan aman, layak, dan dihormati di negara tujuan. Saatnya kita dorong perlindungan yang menyeluruh, bukan cuma kuantitas pengiriman. Kalau kamu punya suara, ide, atau cerita soal TKI, jangan ragu untuk ikut bersuara. Perubahan besar sedang terjadi, dan kita harus jadi bagian dari arah baru ini. Kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan dan juga di sektor peladangan adalah datang daripada sumber negara seperti Indonesia. Jadi pihak kerajaan Malaysia harus melihat isu-isu yang telah dibangkitkan oleh kerajaan Indonesia dan seterusnya menyelesaikan. Langkah Indonesia yang mulai berpaling ke Jepang bukan semata-mata soal destinasi baru, tapi juga mencerminkan evaluasi terhadap hubungan yang sudah berlangsung lama dengan Malaysia. Selama bertahun-tahun, Malaysia kerap dianggap terlalu bergantung, namun kurang memberi perlindungan dan apresiasi yang layak terhadap tenaga kerja Indonesia. Banyak kasus kekerasan, eksploitasi, hingga perlakuan diskriminatif terhadap TKI yang muncul dari negara tetangga itu. Ketika sistem pengawasan masih lemah dan perlindungan belum menyeluruh, maka wajar jika Indonesia mencari alternatif yang lebih baik demi martabat dan kesejahteraan warganya di luar negeri. Tak bisa dipungkiri, perpindahan arah ini juga berdampak pada dinamika hubungan bilateral. Malaysia merasa ditinggalkan di saat kritis, tapi justru inilah momentum refleksi bagi mereka. Mereka perlu melihat bahwa hubungan kerjasama tidak bisa lagi dibangun dengan paradigma lama, dominasi dan kepentingan sepihak. Dunia kini bergerak menuju hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, di mana pekerja bukan lagi dianggap buruh rendahan, melainkan aset manusia yang berhak atas perlindungan, pelatihan, dan penghargaan. Pemirsa, gaji yang rendah di Indonesia membuat banyak pekerja Indonesia masih menganggap Jepang sebagai tujuan yang menarik. Warga negara Indonesia menyumbang 56% dari pekerja terambil spesifik di Jepang. Jadi pemirsa, para WNI bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, perawatan kesehatan, dan layanan makanan. Sebetulnya tidak hanya WNI saja, warga negara asal Vietnam juga banyak bekerja di Jepang. Jumlah mereka meningkat 63,6% dalam 5 tahun terakhir menjadi 519.000 orang. Para pekerja asal Vietnam banyak yang mengikuti program pelatihan magang teknis yang memang dirancang untuk membantu transfer pengetahuan berbasis pekerjaan untuk ke negara-negara berkembang. Sementara jumlah pekerja dari Tiongkok, ini perbedaannya cukup signifikan ya pemirsa, karena dari Tiongkok hanya tumbuh 2,3% karena kenaikan upah di Tiongkok dan yen yang lemah mengurangi daya tarik bekerja di Jepang. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang meningkat 40,3% dalam 5 tahun terakhir, menjadi 2,05 juta di Oktober 2023. Banyak nih pemirsa yang pindah ke Jepang karena gaji yang tinggi. Kira-kira apakah? Akhirnya, tantangan dan peluang ini harus dijawab bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat luas. Kita perlu mengubah cara pandang terhadap pekerja migran, bahwa mereka bukan sekadar orang yang merantau cari uang, melainkan duta, bangsa yang membawa reputasi dan nilai Indonesia ke luar negeri. Dengan kesadaran kolektif dan keberanian mengambil sikap dalam relasi internasional, Indonesia bisa menciptakan tatanan baru dalam dunia ketenagakerjaan global, di mana martabat dan kesejahteraan pekerja adalah prioritas utama.